Oke, halo semuanya. Pada video kali ini, saya akan sedikit memberikan materi penjelasan tetap pada materi ketenagakerjaan bagian 5. Kita akan membahas mengenai pengangguran. Oke, apa saja yang akan kita bahas atau tujuan pembelajaran dari video kali ini? Ada 3. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penyebab dan jenis-jenis pengangguran. Jadi kita akan mengetahui apa saja sih penyebab dari pengangguran dan jenis-jenisnya seperti apa saja. Lalu kita akan membahas mengenai dampak dari pengangguran. Dan yang ketiga yaitu langkah untuk mengatasi pengangguran itu sendiri. Oke, kita lanjut. Kita langsung ke pokok pembahasan yaitu pengangguran. Di bagian awal sudah saya jelaskan di video ketenagakerjaan yang lainnya sudah saya jelaskan mengenai itu apa itu pengangguran. Oke, pengangguran. Nah, menurut Sakernas atau Survei Keadaan Angkatan Kerja Nasional, pengangguran ini didefinisikan beberapa, antara lain yang pertama yaitu mereka orang-orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang tidak bekerja. Jadi orang-orang yang sedang mencari pekerjaan atau sedang melamar pekerjaan ini masuk ke dalam golongan pengangguran. Kemudian yang kedua yaitu mereka yang sedang menyiapkan usaha yang dilakukan seseorang dalam rangka untuk mempersiapkan suatu usaha atau pekerjaan baru. Jadi, orang yang sedang menyiapkan usaha baru atau sedang memulai berwirausaha, ini disebut juga pengangguran. Kemudian yang ketiga yaitu mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dalam mendapatkan pekerjaan. Jadi dia sudah merasa nih, saya tidak mungkin bisa mendapatkan pekerjaan karena suatu alasan. Kemudian yang keempat, ini adalah mereka yang telah memiliki pekerjaan, tetapi mereka belum mulai bekerja. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pekerjaan atau dia baru melamar kemudian sudah diterima, tetapi dia belum mulai bekerja, seperti itu. Walaupun dia sudah memiliki pekerjaan, tetapi dia belum mulai bekerja, ini masih dalam tahap pengangguran atau golongan pengangguran. Nah, itu tadi adalah beberapa definisi mengenai pengangguran menurut Sakernas. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa penyebab dari pengangguran itu sendiri. Nah, yang pertama ini adalah pertumbuhan angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jadi pertumbuhan angkatan kerja ini yang lebih besar atau lebih banyak daripada kesempatan kerja ini nanti akan memberikan dampak yaitu pengangguran yang semakin tinggi. Karena apa? Karena jumlah angkatan kerja yang tidak terserap dalam kesempatan kerja ini sangat banyak, seperti itu. Jadi bisa menyebabkan suatu pengangguran. Seperti halnya juga pertumbuhan penduduk yang banyak juga ini nanti akan memberikan dampak juga terhadap kesempatan kerja yang ada, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu persyaratan yang diterima dunia usaha sulit dipenuhi oleh angkatan kerja. Nah, seiring berkembangnya zaman atau semakin majunya zaman ini, tentu persyaratan dalam hal bekerja ini semakin meningkat atau semakin kompleks seperti itu. Nah, semakin bertambahnya persyaratan ini juga tidak dipungkiri bahwa banyak angkatan kerja yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena persyaratan ini sangat sulit seperti itu. Atau para angkatan kerja ini tidak memenuhi kriteria atas persyaratan dunia kerja saat itu juga seperti itu. Sehingga nanti mereka yang tidak menerima mereka yang tidak memenuhi persyaratan ini nanti akan bisa menyebabkan suatu pengangguran. Kemudian yang ketiga ini adalah tidak memiliki kemauan wirausaha. Jadi mereka tidak mempunyai inisiatif atau kreativitas atas individu mereka sendiri dan mereka tidak mau
untuk memulai suatu usaha atau mereka tidak yakin bisa dapat menjalankan suatu usaha seperti itu. Jadi dia tidak memiliki pekerjaan, kemudian dia tidak mempunyai kemauan atau kemampuan untuk berwirausaha ini nanti akan menyebabkan suatu pengangguran seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada kecocokan upah. Karena tidak sedikit ya banyak orang yang bekerja ini tentu akan memandang upah yang akan dia terima. Ketika dia akan bekerja kemudian mengetahui bahwa upahnya ini tidak sebanding dengan pekerjaan yang nanti akan dia lakukan, tentu dia tidak bisa menerima pekerjaan tersebut. Nah, karena dia tidak mampu atau tidak mau menerima pekerjaan tersebut, maka bisa menyebabkan suatu pengangguran. Nah, ini tadi adalah beberapa penyebab terjadinya suatu pengangguran. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pengangguran. Apa saja itu? Nah, untuk jenis-jenis pengangguran ini nanti secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pengangguran menurut sifatnya dan pengangguran menurut penyebabnya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengangguran menurut sifatnya. Nah, untuk pengangguran menurut sifatnya, ini nanti juga akan dibedakan menjadi tiga, yaitu pengangguran terselubung, lalu pengangguran setengah pengangguran, lalu dan yang ketiga yaitu pengangguran terbuka. Oke, yang pertama yaitu pengangguran terselubung. Nah, golongan angkatan kerja ini atau pengangguran ini adalah golongan angkatan kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu atau karena suatu kondisi tertentu. Nah, kondisi ini biasanya karena adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh pekerja itu sendiri, sehingga bisa menghambat produktivitas kerja. Jadi, bidang dia bekerja dengan bakat dan kemampuannya ini tidak sesuai, seperti itu. Tidak cocok, sehingga nanti akan bisa menghambat produktivitas kerja dia. Contohnya, misalkan seseorang dengan lulusan D3 keperawatan, tetapi dia bekerja sebagai sekretaris. Nah, ini kan melencengnya sangat jauh ya, karena dia lulusan kesehatan, lulusan keperawatan, tetapi dia bekerja sebagai sekretaris. Kan hubungannya sangat jauh seperti itu. Karena dia kemampuan teorinya, bakat dan kemampuannya dia ini adalah di bagian keperawatan, tetapi dia bekerja di bagian sekretaris yang mengurus administrasi perkantoran. Nah, itu kan nanti sangat tidak cocok seperti itu, sehingga bisa saja menghambat produktivitas kerja. Nah, ini disebut dengan pengangguran terselubung. Selanjutnya, yaitu setengah pengangguran. Nah, setengah pengangguran ini adalah angkatan kerja yang dia ini mempunyai pekerjaan, tetapi jam kerjanya ini tidak optimum, atau dia tidak secara maksimal, seperti itu. Nah, dia ini biasanya bekerja di bawah jam normal. Nah, di bawah jam normal ini yaitu di bawah 35 jam per minggunya. Contoh atau misalnya orang yang sebagai setengah pengangguran ini adalah orang yang bekerja sebagai tenaga lepas atau freelance, di mana ini dia tidak ada kepastian dalam mengerjakan pekerjaannya pada waktu tertentu seperti itu. Jadi dia tidak ada kepastian dalam untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka ini adalah pengertian pengangguran dalam arti yang sesungguhnya atau dalam arti yang sebenarnya. Karena ini adalah golongan angkatan kerja yang benar-benar tidak bekerja atau benar-benar tidak memiliki suatu pekerjaan. Nah, biasanya pengangguran ini disebabkan karena lapangan kerja atau lapangan pekerjaan ini yang tidak tersedia. Lapangan pekerjaan ini terbatas ya. Sedangkan angkatan kerja atau golongan angkatan kerja ini sangat banyak seperti itu. Kemudian ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan. Nah, seperti tadi yang dicontohkan,
karena dia tidak cocok antara kesempatan kerja, antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan yang dia miliki. Misalkan seperti contohnya tadi, dia ini mempunyai ijazah keperawatan, tetapi lamaran lowongan yang dibuka ini adalah sekretaris. Nah, ini kan tidak cocok. Maka ketika dia tidak mau mengambil lowongan tersebut, dia bisa menjadi disebut sebagai pengangguran terbuka karena ada ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikannya dia. Kemudian yang terakhir yaitu tidak mau bekerja. Jadi dia ini benar-benar tidak mau mencari kerja atau tidak mau melakukan pekerjaan seperti itu. Itu disebut dengan pengangguran terbuka. Nah, itu tadi adalah pengangguran menurut sifatnya. Tadi ada 3, yaitu pengangguran terselubung, setengah pengangguran, dan pengangguran terbuka. Kemudian selanjutnya yaitu ada pengangguran menurut penyebabnya. Nah, pengangguran menurut penyebabnya ini nanti dibedakan menjadi 5 ya. Yang pertama ini ada pengangguran konjungtural atau siklikal, kemudian ada pengangguran friksional, kemudian yang ketiga ada pengangguran struktural, lalu yang keempat ini adalah pengangguran musiman, dan yang terakhir ini ada pengangguran sukarela. Nah, ini adalah pengangguran apa saja pengertiannya, dan contohnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengangguran konjungtural. Pengangguran konjungtural ini biasanya disebabkan karena naik turunnya siklus ekonomi. Nah, ini diakibatkan karena naik turunnya siklus ekonomi. Nah, keadaan ini nanti berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja yang menjadi lebih rendah daripada penawaran kerja. Jadi, keadaan ekonomi atau keadaan naik turunnya siklus ekonomi nanti akan memberikan pengaruh ya terhadap permintaan tenaga kerja suatu perusahaan dengan penawaran kerja yang dilakukan oleh faktor produksi. Biasanya nanti akan menyebabkan permintaan tenaga kerja ini menjadi lebih rendah. Dicontohkan saja, ini misalkan pengangguran karena PHK massal akibat resesi ekonomi. Nah, selain itu, pengangguran konjungtural ini adalah pengangguran dari dampaknya permintaan atau penawaran tadi itu. Nah, mereka ini, pengangguran ini adalah pekerja yang biasanya itu pekerja yang harus dikurangi oleh perusahaan atau di PHK oleh perusahaan pada saat produksi barang itu menurun karena berkurangnya permintaan masyarakat akan produk tersebut. Nah, hal ini nanti untuk mencegah kerugian perusahaan, maka mau tidak mau, perusahaan ini harus mengurangi jumlah tenaga kerjanya, seperti itu. Sehingga nanti akan menyebabkan PHK. Nah, PHK ini nanti akan menyebabkan suatu pengangguran. Nah, itu adalah disebut sebagai pengangguran konjungtural. Kemudian yang ketiga, ini adalah pengangguran friksional. Nah, pengangguran friksional ini apa? Ini adalah pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja ini lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja. Jadi penawaran tenaga kerja faktor produksi ini lebih banyak dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan. Kemudian tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi dia ingin pindah pekerjaan lain sehingga dia belum mendapatkan pekerjaan yang baru. Jadi, misalkan seseorang yang sudah mempunyai pekerjaan, tetapi dia ini ingin pindah nih pekerjaan yang lain, dia ingin merasakan pekerjaan yang lain, tetapi ketika dia sudah keluar dari pekerjaan yang awal, dia belum mendapatkan pekerjaan yang baru tersebut, sehingga dia disebut sebagai pengangguran friksional. Nah, biasanya pengangguran friksional ini bersifat sementara ya. Karena tadi misalkan seseorang yang ingin pindah pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan, mungkin suatu saat nanti dia akan bisa mendapatkan suatu pekerjaan seperti itu. Maka pengangguran friksional ini adalah pengangguran yang bersifat sementara. Kemudian yang ketiga ini adalah pengangguran struktural.
Nah, pengangguran struktural itu apa? Ini adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur ekonomi suatu negara. Misalkan suatu negara ini adalah negara agraris, kemudian dia berubah menjadi negara industri. Nah, pada awalnya lahan-lahan yang ada di negara tersebut ini digunakan untuk kegiatan agraris, untuk kegiatan misalkan untuk kegiatan pertanian. Tetapi ketika negara tersebut sudah berubah menjadi negara industri, struktur ekonominya menjadi negara industri, maka lahan yang awalnya untuk pertanian, untuk perkebunan ini nanti akan berubah menjadi suatu pabrik seperti itu. Sehingga semua orang yang sebelumnya dia bekerja di bidang agraris ini nanti akan menjadi pengangguran seperti itu. Nah, itu tadi adalah pengangguran struktural. Selanjutnya, yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini apa sih? Pengangguran musiman ini adalah pengangguran yang disebabkan karena adanya perubahan waktu atau tren. Nah, misalkan seseorang petani yang menganggur karena menanti waktu musim tanam. Jadi misalkan ada seorang petani atau kelompok tani ini ketika dia ini sudah menanamkan bibitnya, maka dia kan tidak ada pekerjaan selain menunggu waktu panen seperti itu. Jadi ketika dia rentang waktu antara akan menuju musim panen, dari musim tanam menjadi kemudian musim panen, ini nanti petani menjadi disebut sebagai pengangguran musiman. Selain itu juga ada contoh lainnya yaitu seperti pemandu wisata. Misalkan di kondisi yang saat ini ketika kondisi pandemi COVID-19 ini, tentu kan pada awal-awal kemarin wisata kan ditutup dan tidak ada pengunjungnya sama sekali. Padahal di tempat wisata kan rata-rata banyak 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 pemandu wisatanya kan. Nah, ketika kondisi kemarin itu tempat wisata ditutup dan tidak ada pengunjungnya, otomatis para pemandu wisata ini nanti akan kehilangan pekerjaannya atau dia akan menjadi pengangguran musiman karena untuk menanti pekerjaannya ini kan butuh waktu yang lama untuk bisa dibuka kembali objek wisatanya tersebut. Nah, itu tadi adalah pengertian dari pengangguran musiman dan contohnya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah pengangguran sukarela. Nah, di sini ada pengangguran sukarela. Nah, apa itu pengangguran sukarela? Ini adalah pengangguran yang disebabkan seseorang ini yang masih mampu bekerja, jadi dia masih mampu untuk melakukan kegiatan pekerjaan, tetapi dia dengan sukarela, dia tidak bekerja kembali karena dia merasa memiliki penghasilan dari harta kekayaannya. Nah, jadi dia ini merasa memiliki harta kekayaannya ini melebihi dari penghasilannya sehingga dia tidak mau untuk bekerja lagi seperti itu karena merasa hartanya sudah mencukupi. Dicontohkannya saja seperti seorang manajer atau seorang kepala perusahaan, kepala pimpinan perusahaan, kepala pimpinan cabang, misalkan di suatu perusahaan ini dia memilih untuk bekerja, untuk memilih berhenti bekerja maksudnya. Nah, dia memilih untuk berhenti bekerja karena merasa harta yang dia miliki ini sudah cukup untuk membiayai kehidupannya. Nah, itu disebut sebagai pengangguran sukarela. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis pengangguran ya. Tadi sudah saya sebutkan di awal, pengangguran itu ada dua secara garis besar, yaitu pengangguran menurut sifatnya dan menurut penyebabnya. Nah, untuk menurut penyebabnya barusan sudah saya sedikit bahas, itu ada pengangguran konjungtural, kemudian pengangguran friksional, lalu ada pengangguran struktural, kemudian ada pengangguran musiman, dan yang terakhir ini adalah pengangguran sukarela. Untuk selanjutnya kita akan membahas yaitu
Dampak dari pengangguran. Dampak apa saja sih yang dapat ditimbulkan dari fenomena pengangguran, dari situasi pengangguran ini? Di sini ada beberapa. Yang pertama, yaitu turunnya daya beli masyarakat sehingga menyebabkan kelusuan dalam berusaha. Nah, kan ketika seorang pengangguran kan ini tidak mempunyai penghasilan atau pemasukan dalam kehidupannya sehari-hari ya. Karena dia tidak bekerja, maka dia tidak mempunyai suatu pemasukan atau penghasilan. Sehingga daya beli orang ini menurun atau tidak dapat tercukupi sehingga dapat menyebabkan suatu kelusuan dalam berusaha. Karena banyaknya pengangguran ini nanti bisa menyebabkan kelusuan usaha-usaha yang ada di dalam masyarakat seperti itu. Karena daya belinya menurun. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu timbulnya rasa minder atau rendah diri. Tentunya kondisi pengangguran seseorang ini, misalkan seseorang ini pengangguran atau dia tidak mempunyai pekerjaan, tentunya akan memberikan rasa minder atau rendah diri. Misalkan saja ketika dia berkumpul dengan teman-temannya, teman-temannya yang lain ini bercerita bahwa dia mempunyai pekerjaan ini, pekerjaan itu, penghasilannya segini, segitu, tetapi dia tidak mempunyai pekerjaan atau dia pengangguran, itu kan tentu dia akan menimbulkan rasa minder atau rendah diri dari dirinya dia sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu munculnya pengemis, pengamen, ataupun anak jalanan. Nah, dikarenakan dia kesulitan untuk mendapatkan suatu pekerjaan, maka mau tidak mau dia ini melakukan pekerjaan seperti mengemis, pengamen, atau sebagai anak jalanan. Padahal untuk bisa dilihat seperti dalam kehidupan sehari-hari, banyak kan pengamen ataupun anak jalanan ini sebenarnya dia ini kondisi fisiknya masih bagus, masih sehat bugar, tapi dia tidak mau melakukan pekerjaan, walaupun pekerjaan, misalkan saja pekerjaan kasar seperti sebagai buruh atau kuli panggul ini dia tidak mau. Dia ini hanya, dia ini apa ya namanya, dia lebih memilih sebagai pengamen ataupun anak jalanan, seperti itu. Kemudian yang keempat ini adalah meningkatnya angka kriminalitas. Nah, suatu pengangguran tadi kan dia tidak mempunyai penghasilan atau pemasukan dalam kehidupannya ya. Nah, ketika dia sangat membutuhkan sangat membutuhkan uang, itu ketika bisa saja dia tiba-tiba muncul pikiran negatif atau pikiran yang jahat seperti itu. Sehingga bisa meningkatkan suatu angka kriminalitas seperti perampokan, pencurian, penjambretan, seperti itu. Kemudian yang kelima ini adalah tingginya anak putus sekolah. Nah, dikarenakan misalkan orang tuanya ini pengangguran atau salah satu orang tuanya ini pengangguran, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari saja sudah susah. Sangat sulit ya untuk makan, untuk tidur, untuk kebutuhan sehari-hari ini sangat sulit. Apalagi untuk bisa mensekolahkan anaknya, seperti itu. Jadi banyak orang tua yang tidak bisa mensekolahkan anaknya karena dia tidak mempunyai penghasilan yang cukup atau dia sama sekali tidak mempunyai penghasilan. Kemudian yang terakhir ini adalah tingkat kesehatan masyarakat rendah. Nah, karena banyak ya, tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kesehatan masyarakat bawah atau orang yang tidak memiliki penghasilan ini bisa dibilang rendah karena untuk merawat kesehatan atau untuk menjaga kesehatan saja sangat sulit. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa dampak yang ditimbulkan dalam pengangguran atau suatu pengangguran seperti itu. Nah, selanjutnya, ini ada beberapa cara untuk mengatasi suatu perihal pengangguran. Nah, apa saja? Nah, yang pertama ini adalah upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Ada beberapa. Nah, upaya ini dapat dilakukan melalui Kementerian Tenaga Kerja, antara lain yang pertama
adanya program padat karya. Kemudian yang kedua adanya program latihan kerja magang. Nah, program latihan kerja magang ini penting ya untuk misalkan untuk dapat memberikan orang-orang ini pandangan terhadap dunia kerja yang akan dia tekuni seperti itu. Maka sangat diperlukan latihan kerja magang. Selain itu juga untuk dapat melatih profesionalisme, melatih tanggung jawab, melatih untuk bekerja sama dengan orang lain seperti itu. Dan juga bisa untuk melatih kreativitas. Kemudian yang ketiga ini adalah program pelatihan kursus yang dapat dilakukan di balai latihan kerja. Nah, program pelatihan kursus ini banyak, misalkan ada kursus menjahit, kursus memasak, seperti itu. Banyak kan di daerah sekitar kalian mungkin ada program latihan kursus seperti itu. Nah, ini dapat dilakukan oleh pemerintah ya, untuk menyerap orang-orang di sekitar untuk bisa melakukan kursus tersebut. Ketika dia sudah melakukan kursus, maka dia nanti akan mempunyai keterampilan nih. Misalkan kursus menjahit, maka dia nanti akan mempunyai keterampilan menjahit. Nah, keterampilan itu nanti dapat dia manfaatkan untuk mencari penghasilan. Seperti itu. Kemudian yang keempat ini adalah pendistribusian informasi tenaga kerja. Karena tidak dapat dipungkiri ya, bahwa pendistribusian informasi tenaga kerja ini masih sangat tidak masih sangat belum menyebar ya di daerah pedesaan mungkin atau daerah pelosok mungkin untuk mencari informasi tenaga kerja ini sangat sulit dibandingkan di daerah perkotaan bahkan karena juga suatu hal lain misalkan keterbatasan akan teknologi ini juga nanti dapat menghambat adanya informasi tenaga kerja seperti itu. Nah, ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Kemudian yang selanjutnya yaitu upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengatasi suatu pengangguran. Antara lain yang pertama, mengikuti program latihan kerja. Nah, tadi kan pemerintah sudah mengadakan program pelatihan kursus, misalnya seperti di BLK tadi itu. Nah, masyarakat harus inisiatif ketika dia tidak mempunyai penghasilan, dia tidak mempunyai keterampilan, dia tidak melakukan kegiatan apapun di kehidupan sehari-harinya seperti itu, maka dia harus berinisiatif nih, oh saya harus mengikuti program latihan kerja nih buat bisa meningkatkan penghasilan dalam kehidupan sehari-harinya dia seperti itu. Jadi dia bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua ini adalah meningkatkan usaha keluarga dan wira swasta. Nah, meningkatkan usaha ini bisa ditujukan kepada generasi-generasi muda. Jadi, misalkan orang tuanya ini sudah mempunyai usaha keluarga. Nah, untuk sebisa mungkin dengan kemampuannya dia ini, dia bisa harusnya untuk meningkatkan kembali usaha yang sudah ada. Sehingga usaha tersebut atau bisa saja UMKM tersebut untuk bisa berkembang lebih maju lagi. Dan juga untuk bisa dia meningkatkan tingkat kreativitas, inovasi, atau inisiatif yang baru untuk meningkatkan jiwa wira swasta dia, wirausaha dia, seperti itu. Dan ketiga ini adalah membuka lapangan kerja baru. Nah, sangat bagus ya sebagai seseorang yang dapat bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang lain. Misalkan saja ketika seseorang membuka lapangan kerja baru, usaha, misalkan usaha menjahit baju seperti itu, baju lokal gitu. Ketika dia membuka usaha tersebut, otomatis dia nanti akan membutuhkan tenaga kerja. Maka ketika dia membutuhkan tenaga kerja ini, dia nanti juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitarnya yang mungkin sedang membutuhkan pekerjaan seperti itu. Nah, ini tadi adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi kondisi pengangguran yang ada seperti itu.
Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai ketenagakerjaan, yaitu bagian pengangguran yang sudah saya sampaikan tadi. Apa itu pengangguran, kemudian apa saja sih penyebab-penyebabnya yang dapat menyebabkan terjadinya pengangguran, kemudian jenis-jenis pengangguran tadi sudah saya jelaskan. Ada pengangguran menurut sifatnya, pengangguran menurut penyebabnya. Kemudian juga sudah saya sedikit berikan materi, informasi mengenai dampak apa yang dapat ditimbulkan dari suatu pengangguran, kemudian langkah-langkah atau cara apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran, baik itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, sekian video materi yang dapat saya berikan. Semoga membantu. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih.